Ini panitia pakai ulos senang juga. Senang juga. Semuanya kita berdiri bikin yel PBB dulu dan sama-sama semangat kita. PBB satu jiwa, NKRI merdeka, merdeka, merdeka. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan buat kita semuanya, khususnya pada pagi hari yang indah ini. Saya mau berterima kasih untuk setiap teman-teman yang meluangkan waktu pada hari ini, baik dari kemarin maupun yang baru datang, saudara-saudara kami dari Ranting Pulau Bang. Selamat datang, selamat bergabung dengan kita untuk membahas masalah tupoksi kita. Khususnya buat panitia, saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang mau berlelah-lelah menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan kita di sini. Saya terlebih bicara sama panitia di sini. Kenapa? Karena tanpa mereka kita tidak bisa menikmati hari-hari ini dengan penuh sukacita. Jadi buat kalian, keberhasilan organisasi kita ini berjalan dengan baik dari kemarin sampai besok pulang ada di tangan kalian. Masalah kurang lebihnya juga ada di tangan kalian. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi buat kawan-kawan, adapun maksud dan tujuan kita lakukan ini adalah karena kita haus akan informasi mengenai PBB yang sudah kita terima dari sejak bulan Juni 2020 tahun ini. Cuman sangat kita sayangkan karena kesibukan kita belum mampu membuat bidang-bidang tugas-tugas kita dalam bidang-bidang masing-masing. Nah, itulah sebenarnya kita rancang ini. Jadi kalaupun mungkin ada riak-riak yang kita alami, itu biasa dalam organisasi. Ya. Kenapa? Berbuat yang baik aja belum tentu semua bisa terima. Orang hanya bisa bersepakat ketika melakukan hal yang jahat, banyak. Berbuat yang baik itu mungkin agak sulit. Kita sih berusaha buat yang terbaik. Tapi bukan berarti dengan ini kita membuat gap di tubuh kita, jangan. Kita tetap bersilaturahmi, mari kita saling isi-mengisi dalam organisasi ini. Begitu juga saya mau berterima kasih tadi ke Pak Ketua DPC yang mau meluangkan waktu dari kemarin sampai besok beliau ada di sini. Terima kasih Pak Ketua untuk kehadirannya dan sumbangsinya untuk organisasi. Terima kasih buat ke Waka Pak Sitorus, terima kasih buat Ketua Ranting Barat dan Ranting Timur Pak Siang yang sudah berlelah mencari jalan pintas dari sampai ke sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi saya berharap pertemuan hari ini kita saling isi-mengisi, karena di sini kita tidak ada yang pintar, sama-sama mau belajar. Apapun kekurangan di tubuh kita, organisasi PBB kekurangan kita. Adapun nanti lebihnya sama-sama kita juga yang melakukannya. Jadi saya berharap hari ini semua dapat berjalan dengan baik. Jadi atas sumbangsi karyawan, kawan-kawan, kita mulai acara kita hari ini sampai nanti waktu yang ditentukan kalau nggak salah jam 2 ya, Pak Ketua Panitia ya, jam 2 siang. Rencananya seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi yang mengucapkan kepada panitia. Terima kasih. Ranting juga di sini, Pulau Bang sama Cakung Barat. Jadi saya mengapresiasi acara ini dan kemarin juga sudah diskusi dengan Ketua Rino di atau Sekret daerah CG. Beliau mengapresiasi langkah-langkah ini acara ini dengan juga Pak Waka yang kemarin, dan dia mendukung dan dia memberikan kepada abang menghubungi saya, kamu harus hadir di situ Timur, makanya saya bisa hadir di sini. Oke. Mungkin tidak banyak kata-kata sambutan dari saya. Di sini kita judulnya tadi malam apa? Diskusi penerapan bidang-bidang tupoksi dan fungsi dalam wewenangnya. Inilah yang mau kita kupas, mau kita. Jadi di sini kita nggak ada yang pintar, tapi di sini kita mau belajar. Ya, intinya mungkin begitu. Dan akan saya tutup
kata Yel Pemuda Batak Bersatu NKRI Hora oke mulai Rekan ketua dari Ranting Pulau Gebang Cakung Barat yang sudah ada, yang saya cintai, teman-teman saya semua anggota PBB Cakung. Pertama-tama saya sampaikan kita wajib bersyukur. Kenapa? Kita jangan berpikir bahwa kita hadir di sini karena kemampuan kita. Jangan pernah berpikir karena kekuatan kita. Jangan pernah berpikir karena kemampuan kita. Yang pasti karena ini adalah rencana Tuhan untuk kita. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengadakan kegiatan ini. Jujur saya katakan, ini hal yang jarang terjadi. Saya kebetulan 30 tahun hidup dan dibesarkan di organisasi PBB yang baru tumbuh seumur jagung, menurut saya, mohon izin kalau saya salah, tapi telah menunjukkan ya, kepeduliannya terhadap organisasi PBB. Itu makanya saya senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Adapun nanti pembahasan tentu sudah disampaikan guna kita mendapatkan suatu masukan-masukan sesuai dengan bidang-bidang kita masing-masing, supaya kita lebih memahami apa yang menjadi tugas kita di dalam kita menjalankan, memerahkan PBB khususnya di Cakung. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk panitia ya yang sudah lelah, terlebih Pak Waka ya yang sudah dari jauh-jauh hari menyiapkan ini. Meskipun banyak rekan-rekan kita yang tidak hadir pada saat ini, jangan diambil negatifnya, tidak berpikir positif. Mungkin mereka sedang lebih memikirkan dapurnya masing-masing. Bukan mereka tidak peduli, tapi kita ambil positifnya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Yang saya hormatin Bapak Waka Satu, Bapak Dua, Bapak Ketua Ranting Cakung Barat, Cakung Timur, dan Pulau Gebang, bahkan Bapak yang saya hormati juga Bapak Kakak dan seluruh rekan-rekan teman tadi. Saya bersyukur buat hari ini saya mewakili daripada Humas buat acara ini, karena kita juga tidak melihat jumlah, tapi melihat kerelaan untuk datang ke sini. Satu hal yang positif adalah kita dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita tidak terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang ada. Kita tidak terpengaruh dengan jumlah. Kita tidak terpengaruh dengan siapapun. Tapi kita bertekad menjadi PBB yang sesungguhnya. Untuk menjadi PBB yang sesungguhnya, kita harus banyak belajar, khususnya di dalam foksi-foksi, supaya kita tahu sebagai apa kita, dan kita tahu tugas dan fungsi kita, supaya kita bisa bekerja dan bersinergi antara unit 1 dengan bagian 1 dengan bagian 1, seksi 1 dengan seksi 1. Oleh sebab itu, saya bersyukur biarlah kesempatan yang saat ini boleh kita hadir di sini, jangan kita sia-siakan. Mari kita banyak belajar, walaupun santai tapi memang serius. Gak usah tegang-tegang kali, tapi memang betul-betul kita nikmati. Kita memang mau belajar, mumpung ada yang ahli-ahlinya di sini. Kita bersyukur buat Bapak dari DPP yang mau datang untuk mengajari kita, supaya kita semakin lebih mengerti akan tugas dan fungsi kita di PBB saat ini. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali buat panitia yang sudah bekerja keras. Saya tahu tanpa mereka kita tidak akan bisa sesukses ini. Walaupun mereka mungkin ada kekurangan, kelemahan mereka, mari kita syukurin bahwa itulah usaha dan upaya primer yang mereka sudah lakukan untuk PBB saat ini. Moga-moga nanti seperti yang bilang Bapak Waka, kalau kita
Kalau Tuhan kehendaki kita pergi ke Jogja, siapa tahu mungkin kita akan lebih eksis lagi. Dan saya harap, mari sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya, buat kehadirannya, dan kita pakai waktu ini boleh kita belajar lebih banyak. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Doi zaman dokon melalui bulan Tuhan seperti bahasai ala nilai itu kita ibason jasmani rohani sedari orang. Aku berjuru mendok oleh ada tu panitia lanai dan bui on berjalan polosolan panitia ada lebih kepada ketua DPC Jalan Kota Timur Bapak Tajulu Songsongoni Pak Wakab Songsongoni Pak Wakab 2 Songsongoni itu ketua ranting Bang sudah kita ada nasional di bolos siena masyarakat namperong nasara di kita namperong nakaurangan lugi tapature kalau dong hera nakurang dapat enggan kalau hera subuh dapat enggan tasukun nama lo maksudnya yang lebih pintar contoh Pak Kakak sasa pintar dia memang akan terlilit kan maka dari Pak Kakak jadi studio jangan nama lo tetap do manusia yang sempurna sudah ketetap belajar kitanya Okama asal bibion maupun bataki gabiring dan sapi tujuan alana dak sebatason pemuda Batak Persatuan pajang doyo jika nonton pikir otak walau sampai jam terbuo kita di ranking kedua naking sedih memang tuh sedih alero do ke gembira pasti dorong gembira itu saya kita itu senang berita itu puncak cuma disayangkan kenapa kedua pihak itu tidak aturan dia berperan di sini. Tapi mari kita benahi, jangan menyerah, supaya ini lebih mantap. Kita enggak ada apa-apa kepada Pak Manulang, supaya terlalu. Mari kita benahi, gimana Pak Manulang itu supaya bisa merangkul semuanya. Karena bukan cuma satu ranting. Begitu juga kepada Bapak Tajulu, Ketua DPC, tolong. Jangan cuma hanya dipantau, minta tolong harus terjun supaya tahu di mana kelemahannya, di mana kekurangannya, supaya bisa ini PBB Peci Cakung berkibar seperti bendera merah putih. Mulai ada. Tuhan ucapkan bisa kita berkumpul di tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, karena ini semua karena karunia Tuhan kita bisa bertemu. Waktu lolo oleh adema di kedua DPC lalu hari acara di BRC Cakung Kesoni di kedua Waka 1, Waka 2, Kesoni di panitia. Mungkin di panitia sudah berupaya dari bulan yang lalu saya rasa ini direncanakan, tapi ternyata tidak merasa memuaskan dengan hasil pertemuan kita hari ini. Tapi jangan kendor, harapan saya ke depan jangan kendor, karena mungkin seperti yang dibilang dari ketua ranting Cakung Barat, mungkin ada opsi yang lebih penting daripada pertemuan kita hari ini. Jadi untuk itu semangat terus. Jadi harapan saya ke depannya mudah-mudahan TBB Pia Cakung ini makin solid. Dan terusnya saya harapkan saya sesuai dengan misi satu rasa satu jiwa. Memang banyak orang Batak itu sudah sangat rindu
menghadapi satu rasa satu jiwa ini. Bahkan orang tua banyak yang aspirasi, bahkan mau ikut masuk karena dilihat dari sisi PBB ini sangat bagus. Jadi mudah-mudahanlah ke depannya, walaupun banyak kekurangan-kekurangan di antara kita pengurus, ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa benahi. Harapan saya juga dari DPC sama-sama membenahi, mungkin itu kan strukturnya itu dari DPC, PAC dengan ranting. Kalau memang itu ada kekurangan di suatu struktur itu pasti saling membenahi. Mudah-mudahan ke depan semangat terus dan maju PBB. Terima kasih. Yang terjadi tidak ada yang pindah. Ini kita sama-sama belajar. Ini sebenarnya ya, mengenai visi misi daripada PBB. Karena kita punya pimpinan yang lebih tinggi satu tingkat di atas, ketua DPC yang harus menyampaikan, kecuali dipertanyakan tentang visi misi daripada PBB PAC Cakung. Mohon maaf Pak Wakaf, Pak Ketua, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Visi Pemuda Batak Bersatu sudah tertera ya di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bisa sedikit saya bacakan di bab 2. Perkumpulan ini memiliki visi menggunakan segala kemampuan dan potensi diri sebagai bagian dari anak bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi masyarakat dan Pemuda Batak Bersatu, bangsa dan negara. Terus misinya ada 3 di sini: menggalang dan membina kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang sebagai warga masyarakat. MB, menggalang satuan dan persatuan dan rasa persaudaraan yang lebih akrab secara menyeluruh. Berpartisipasi dalam upaya pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, juga ikut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kawasan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan melalui pendidikan, seminar, penelitian, konsultasi, dan kontrol sosial dan upaya lainnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur bersama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi di sini poinnya jelas. Inilah dasar misi-visi Pemuda Batak Bersatu, dan tentu ada misi-visi di tingkat DPD. Dari sinilah kita jabarkan, dari begitu juga misi-visi DPC menjadi garda terdepan untuk suku Batak dan menjadi sosial kontrol bagi pemerintah. Itulah misi-misi dari DPC, dan harapannya menjadi dirasakan kehadirannya, dicintai dan dikagumi. Mungkin kira-kira begitu Ibu Panitia. Baik, Ketua Pimpinan Cabang, judul kegiatan kita hari ini adalah dicatat ya di panitia, peserta diskusi pemantapan tugas pokok seksi masing-masing bidang PBB PAC Cakung Jakarta Timur. Dengan berkumpulnya kita di sini, sudah berulang kali dikatakan kita ini belajar belum profesional banget gitu loh. Artinya kita berusaha sebaik mungkin untuk menata kegiatan organisasi PAC Cakung. Salah satu tujuan utamanya di situ. Bagaimana caranya? Kita coba merumuskan, menambahkan
turunan dari ADRT pusat menjadi ADRT kita, tapi bukan ADRT, namanya menjadi SK, surat keputusan pengurus dari ketua. Itu yang mau kita bahas. Bagaimana cara membahasnya supaya jalan organisasi ini, yaitu kita rumuskan apa-apa sudah terumus. Sekarang kita rumuskan lagi per item di situ. Jadi ini nanti, ini langsung saja ya duduk pokoknya. Ini sudah saya coba konsep, ya, konsep pengembangan dari ADRT atau penambahan ADRT. Ini yang menandatangani nanti para ketua, termasuk ADRT. Kalau kita bilang kata kasar ADRT lah, betul ADRT kali ini. Cuman aturan mainnya secara global. Ini nanti yang mendiskusikan ini adalah para ketua ranting, wakil ketua, dan penasehat. Bagaimana mengimplementasikan ini yang sudah tersusun. Ya, di sini di penjelasan ini nanti, inilah yang konsep kita bahas satu-satu, sudah benar apa belum. Kalau sudah benar, tidak perlu kita coret. Kalau salah, kita coret. Apa yang benar? Ini kan pasti konsep. Itu. Baru yang kedua, masalah tupoksi. Tupoksi ini kan tugas-tugas pokok bidang-bidang. Tugas-tugas pokok bidang-bidang. Di sini juga dijelaskan. Ya, penjelasannya ada di sini. Ini pokok permasalahannya, nanti dibahas satu-satu. Nanti kita bagi kelompoknya sesuai bidang masing-masing, dan ya kita sepakat bersama seperti apa membahasnya nanti, karena ada beberapa bidang yang kita kaji. Ya, jadi usul saya di sini kan ada bidang-bidang, ada 11. Kalau boleh ini digabung saja 3 bidang untuk mendiskusikan tupoksinya. Itu usul saya. Jadi karena memang situasinya masih seperti itu, belum bisa dikhususkan bidang ini satu kelompok, belum bisa. Jadi tiga bidang aja satu kelompok untuk membahas ini. Baru kedua, aturan main. Aturan mainnya nanti di dalam diskusi tidak boleh mempertahankan pendapat sendiri, harus secara musyawarah. Namun sangat baik ada pendapat tapi langsung sepakat. Itu yang kita harapkan dalam berdiskusi ini, supaya bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan sih cepat ya. Baru selanjutnya, dengan kesepakatan yang sudah sepakati teknisnya, karena komputer seharusnya komputer ada, ditulis di kertas nanti mana yang mana tambahan, mana yang dikurangi, supaya nanti kita ngeprintnya ke kasih keluar. Yang berdiskusi kita seperti itu. Seharusnya kan ada fokus, kalau yang proporsional, tapi kita masih dasar. Maka saya bilang dari awal, saling memaklumi, yang penting sadaro hatta bui tadalatun noktabaino. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi dasar pekerjaan kita ke depan. Itu maksudnya. Jadi baru titik salam dari kita semua pengurus, yang terutama adalah tujuannya solidaritas, toleransi, rukun dan gotong royong. Jangan lepas dari patokan ini dalam menuangkan implementasi di lapangan. Jadi demikian, mungkin ada pertanyaan cara mengerjakan ini, karena memang teknis sekarang supaya sebelum dibagi kelompok di bidang masing-masing. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya bagi per makalah. Kalau tidak ada, langsung saja dibagi kepada bidang OKK. Bidang OKK
bidang pemberdayaan masyarakat, bidang investigasi. 3 kelompok ini bergabung. Itu yang diberikan, yang diberikan panitia memang itu menyeluruh ya, dipilah ya, mana yang dibahas, mana yang tidak dibahas. Ada kan OKK ini kan ada juga karena satu kelompok, namun di sekarang dipecah-pecah, diatasi sendiri lah ya. Oke. Baru yang kedua, bidang humas, kepala bidang media, sama bidang wirausaha kosong ini, tapi tetap diberikan kepada 2 kelompok ini. Baru kepala bidang pariwisata lingkungan hidup, bidang kegiatan sosial dan seni dan budaya, bidang penelitian dan organisasi. Ada salah satu dari itu. Bilangin aja Pak. Parli, bidang pariwisata dan lingkungan. Daniel. Nah, ini dapat nanti satu kelompok dengan bidang sosial, budaya, olahraga, bidang litbang, satu kelompok. Ya, litbang. Baru bidang mitra pemerintah, perizinan dan antar organisasi, bidang pertahanan, keamanan atau korlap. Di sini Satgas dan Propos bergabung. Satgas Propos bergabung. Nah, yang belum kebagian atau yang belum ada bidangnya, coba tunjuk tangan. Belum ada bidangnya. Dari bidang apa Pak? Dari daerah mana gitu? Desa tertinggal. Oh, bidang desa tertinggal. Oh, berarti sudah ada bidangnya. Ya, tapi itunya enggak ada. Loh, Kasih. Gabung dengan OKK. masyarakat desa tadi di bidang OKK. Oh iya. Kasih terperang. Nah, masyarakat desa sudah semua ya? Oke. Yang pertama, kepala bidang organisasi kader desa. Tim Parli Seni Budaya dan Litbang. Bapak Ketua DPC Jakarta Timur. Tim KSB. Makanya kalau udah oke, tinggal lanjut saja. Nah, di sini saya kasih penjelasan sedikit kepada penasihat itu di samping kedua. Diawasi oleh Pak Wakas 2. Nah, ini tim OKK investigasi Kamesken. Kalau sekarang saya akan jangan di sini. Oke. Bapak Oka 1 memberi arahan kepada tim Parli Seni Budaya dan Litbang. Yang kedua, nanti ada rencananya yang berkenaan yang habis ya itulah. Jadi sarannya Tim Korlap, Propos dan Mitra. Satgas, Propos, ada tugas cuma korlap memberi pembinaan dan saran kepada bawahnya, cuma semuanya termasuk bisa di sini ya. supaya melaksanakan
pelaksanaan tugas berjalan lancar. Oh ya, F ya memang bidang maupun bidang lain. Tim Humas Media dan Investasi. Oke aja. Ya, jangan media yang bergerak bekerja. Maksudnya marketingnya PAC. merasa kerjasama ada juga acara di ranting barat sebenarnya korlap yang di depan balai gue udah tau korlap meniupkan tersebut bedi dengan sinot satgas itu korlap ambil alih memang kerjanya itu maksudnya kerja yang lain bukan itulah makanya dia sekarang kami digaji tahu di mana Pulau Gebang. Nah ada apa dengan Pulau Gebang kan koordinasi ke kami dong. ada aku kan kedua di sini membangun hubungan iya tapi di dalam kita kau tetap korlap propos dari ranting sampai itu dulu kita tidak ada kerjasama walaupun kita memang kau memang punya di sana bidang yang dimaksud bisa mulai humas, sekretaris, bendahara ini yang dimaksud Pak. Kalau korlap itu propos, satgas itu kita satu bidang, bukan beda bidang kita. Kita bidang pengamanan sama. Masuk. Jadi ini kerjasamanya antara Miptor, Humas itu sepakat enggak kita kalau diadakan membangun hubungan kerja yang baik. Memang sepertinya hasilnya memang harus membangun. Iya. Bila mana juga Miptor juga turun di lapangan nggak mau megang pada saat di lokasi kita juga bisa ngomong. Iya. Saling mengingatkan kita kritis. Bukan berarti mereka itu datang. Pak OKK sedang memantau tim propos korlap dan berarti masuk nih masuk oke bidang PAC Cakung mau lihat tadok tutu hatai bu secara singkat mudah-mudahan nanti hasil diskusi kita ini berkenan dibahas di PAC jadi di DPC jadi asa lebih abdol akan kita bahas mulu sebetulnya memang mulu dia ke DPR karena memang DPR udah terpalu itu langsung jadi tapi karena kita ini adalah diskusi apa yang kita diskusikan untuk disampaikan kembali kepada DPC supaya memilah apakah ini layak tidak diterapkan di lapangan artinya di sini tidak ketok palu hasil diskusi kita nanti kita serahkan ke Dewan Pimpinan Cabang untuk menganalisa untuk menjadi bahan pembicaraan mereka yang akan diimplementasikan di lapangan di khususnya PAC Cakung. Itulah hasil diskusi kita di hari ini yang dua hari kita cukup lalap juga membicarakan apa-apa yang akan kita kerjakan ke depan. Untuk lebih singkatnya karena memang ini butuh di siapa-siapa saja sih yang berdiskusi perlu harus kita tanda tangani. Untuk mempersingkat waktu saya undang Pak Daniel untuk memanggil teman-teman kita menandatangani hasil diskusi itu untuk kita serahkan nanti kepada DPC oleh WA 1. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Daniel memanggil. Bapak Regen F. Siregar. Pak, jangan duduk dulu nanti satu-satu. Di DPC. Jadi dengan ini kami serahkan hasil diskusi kami kepada Bapak Ketua DPC, Bapak Robert Silalahi, kiranya ini menjadi acuan. Robert Utajulu, kiranya ini menjadi acuan buat PAC dan ranting-ranting yang ada di wilayah Cakung. Terima kasih.
tupoksi kinerja PAC Cakung, mudah-mudahan dapat semua terlaksana. Akhir kata saya ucapkan Polres mari kita selalu guna. Tuhan Yesus memberkati. PBB NKRI Merdeka. Lanjut acara lama-lama.